Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Najib Oleh Channel. Kebetulan udah lama banget nih gue nggak ngonten karena emang nggak ada bahan sama ya karena sedikit agak sibuk juga sih ya. Nggak terlalu sibuk juga sih. Oke guys, jadi di sini gue bakalan ngasih beberapa info buat transaksi khususnya tentang dunia pay letter atau dunia uh, pinjaman uang bisa atau kayak misalnya buat dunia percicilan gitu ya, barangkali buat kalian para wirausaha atau buat konsumsi atau konsumtif atau pemakaian sehari-hari. Jadi udah sangat familiar banget yang namanya pay letter. Hampir di semua e-commerce itu udah ada pay letternya, mulai dari Tokopedia pay letter dulu udah ada. Terus ada Oppo Pay Later, Shopee Pay Later sekarang masih ada dan lagi nge-hype banget nih. Terus ada Kredipo, Akulaku dan lain sebagainya. Oke, jadi sekarang ini yang mau gua bahas adalah tentang Shopee Pay Later. Nah, berhubung dulu itu lagi nge-hype banget sama yang namanya transaksi Shopee Pay Later itu buat proses penarikan dana gitu ya, atau sistem gestun atau pencairan dana, karena ada beberapa dari kita yang emang seharusnya itu transaksi pay letter itu diperuntukkan untuk cicilan barang kayak misalnya untuk elektronik, fashion dan lain sebagainya. Nah, cuman itu kan transaksi harus melalui e-commerce Shopee-nya langsung. Jadi via transaksi belanja online. Nah, sebelumnya untuk sekarang juga emang masih support, cuma sedikit terbatas aja. Jadi ada beberapa seller yang hampir terkendala karena adanya beberapa perubahan dari pihak Shopee, mulai dari karena seringnya transaksi fiktif, terus ada juga yang misal tokonya itu belum memenuhi syarat menjadi toko star seller ataupun star plus ataupun sebagainya. Jadi itu nggak bisa dulu digunakan pembayaran Shopee Pay Later dari customernya. Jadi batasannya gitu ya. Kalau dulu kan akun biasa aja, maksudnya yang toko yang baru dibikin baru gitu loh, masih mentah. Jadi belum ada beberapa transaksi, itu masih bisa dipakai metode pembayaran Shopee Pay Later. Tapi khusus untuk 1 tahun ini ya, kalau nggak salah di sekitar 6 bulan terakhir ya, atau setengah tahun terakhir itu toko Shopee-nya itu harus mendapatkan predikat sebagai star seller ataupun star plus. Jadi biasanya buat kalau aslinya gitu ya, jadi star seller atau star plus itu biasanya buat toko itu makin dipercaya oleh customer buat transaksi. Jadi si toko ini trusted nggak nih, atau barang-barang yang dijualnya ini ori nggak nih, ada penipuan nggak nih, pokoknya kayak gitu. Itu kalau aslinya ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk beberapa customer yang emang niatnya beda gitu ya, bukan untuk transaksi barang, itu udah dibatasin jadi sampai saat ini. So paling alternatifnya sekarang itu transaksi Shopee Pay Later selain lewat belanja online, karena potongannya lumayan besar sekali ya. Mulai dari star seller itu kisaran 5-8% untuk potongan admin fee-nya dari pihak Shopee-nya. Begitupun dengan Star Plus. Terus bisa makin meningkat lagi, fee-nya bisa nyampe 10% lebih kalau udah Star Plus atau barang yang kita jual itu udah lebih gitu ya. Maksudnya pokoknya udah rame banget gitu lah. Makanya bener-bener makin naik lagi. Jadi khusus buat kalian yang notabene yang buat transaksi gestun, otomatis itu kita sebagai seller udah kena banget gitu loh. Udah berasa banget potongannya. So jadi alternatifnya sekarang itu ada payment as pay letter menggunakan QRIS atau KRIS atau barcode. Jadi di sini gue bakalan ngasih beberapa info tentang QRIS apa aja sih atau barcode apa aja sih yang support untuk pembayaran Shopee Pay Later.
Oke, di sini yang pertama tentunya ada Shopee Merchant. Nih, Shopee Merchant itu bisa kita dapetin dengan cara apply di aplikasi mitra Shopee-nya, atau kalau nggak salah Shopee Partner ya. Soalnya kalau yang mitra Shopee itu biasanya diperuntukkan khusus untuk transaksi produk digital seperti pulsa, token, paket data, listrik, dan lain-lain. Nah, kalau untuk Shopee Partner itu biasanya lebih dominan ke kayak Shopee Food atau wirausaha kayak gitu ya. Nah, kelebihannya untuk Shopee Partner ini, kalau toko yang terpilih itu bisa mendapatkan keuntungan barcode atau QRIS dari pihak Shopee. Jadi nanti biasanya ada beberapa metode lagi sih buat cara ngedapetin barcode-nya. Begitupun dia itu udah termasuk barcode sama standingnya. Jadi nanti nunggu di info aja, kalau misalnya di ACC sama pihak Shopee itu barcode bisa langsung dikirim ke alamat yang tertera di toko kita ya, di tempat usaha kita. Oke, berikutnya ada Mitra Bukalapak. Nah, sebenarnya Mitra Bukalapak ini emang agak belok sih dari yang Shopee, karena kan secara nggak langsung ini kan berlawanan. Tapi karena di aplikasi Mitra Bukalapak itu menyediakan pembayaran QRIS, jadi QR itu bisa kita ambil, bisa kita cetak sendiri, atau kita sekedar cuma screenshot, simpan gitu ya. Jadi setiap ada pembayaran customer kita tunjukin QR-nya, bisa dari antar HP gitu ya. Jadi nggak perlu cetak, tapi lebih bagusnya sih kalau emang kita bertatapan langsung di toko, lebih baik kita cetak. Nah, kalau misalnya berjauhan, lebih praktisnya lagi kita kirim QR-nya aja. Nah, sebelumnya untuk Mitra Bukalapak ini dikhususkan untuk pembayaran digital juga, seperti kayak tadi Mitra Shopee ada voucher, pulsa, dan lain-lain. Nah, tapi untuk Mitra Bukalapak ini ada penambahan untuk transaksi barang gitu ya, kayak barang-barang dengan harga modal khusus untuk warung-warung atau toko-toko kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang mager belanja ke pasar atau ke agen, lewat Mitra Bukalapak bisa. Nah, sedangkan untuk Mitra Bukalapak ini QRIS-nya bisa untuk semua ya, bisa untuk transaksi Shopee Pay Later, bisa untuk kredipo, aku laku, tapi dengan batasan tertentu. Nah, sama seperti halnya sekarang ini kita masih bermasalah sama transaksi Shopee Pay Later QRIS. Nah, biasanya sebelumnya itu transaksi QRIS lewat aplikasi, ada nanti gua bahas, itu bisa kita transaksi berapapun, jadi nggak ada batasan. Namun sekarang untuk transaksi QRIS itu ada batasan per harinya, itu 740.000 atau 700.000 aja. So, buat kalian yang emang mau dapetin dengan fee murah, bisa melakukan transaksi Shopee Pay Later menggunakan QRIS, tapi dengan catatan transaksi per hari gitu, per hari dibatas 740.000. Kalau masih mau lanjut transaksi itu kita harus jeda 24 jam. Begitupun dengan QRIS aplikasi yang lainnya, karena sekarang itu batasannya bukan dari QRIS-nya, tapi dari pihak Shopee-nya, dari pihak Shopee Pay Later-nya. Jadi mau sekarang kita banyakin cari aplikasi QRIS yang support Shopee Pay Later, itu tetap nggak bisa, karena dari pihak Shopee Pay Later-nya itu udah ngebatasin transaksi per harinya. Jadi kayak misalnya transaksi hari ini jam 6 pagi ya, kita bisa transaksi berikutnya di jam 6 pagi besoknya gitu. So, kita lanjut. Aplikasi berikutnya ada BCA Merchant. Nah, BCA Merchant itu bisa kita dapetin juga dari download aplikasi BCA Merchant, karena berbeda dengan aplikasi My BCA ataupun M-Banking BCA. Jadi BCA Merchant ini khusus untuk wirausaha, jadi untuk pedagang-pedagang gitu ya. So, selanjutnya ada Lipin Merchant. Lipin Merchant juga sama seperti BCA Merchant, dia harus kita apply dari aplikasi Lipin Merchant-nya sendiri, bukan dari Lipin buat transaksi M-Banking gitu ya. Oke, sama aja, bisa kita download di Play Store, udah ada semua, Play Store, App Store. Selanjutnya di sini ada Dana Bisnis. Nah, Dana Bisnis di sini itu bisa kita dapetin dari aplikasi Dana. Dana yang biasa kita pakai buat transaksi transfer ataupun top up kayak gitu ya. Nah, tapi kita ini harus sebagai akun premium baru bisa apply Dana Bisnis. Nah, biasa ini buat
transaksi dagang juga bisa buat di apply di toko-toko kita, bisa dicetak juga, karena kalau untuk dana bisnis ini jarang banget dikirim dari pihak dananya. Oke ya, bisa di akses juga di Play Store, App Store. Oke, yang selanjutnya di sini ada Neobank Bisnis atau Neobank e-commerce. Nah, sebelumnya Neobank ini udah hype banget kemarin-kemarin kan, karena transaksi QRIS-nya ini bisa semaksimal mungkin yang limit si customer punya. Contoh limitnya ada 10 juta, kita bisa transaksi semua 10 juta, atau mungkin ya di sisain sedikit kayak misalnya 9,5 juta kayak gitu. Namun sekarang karena ada perubahan kebijakan dari Shopee Pay Later, ini tetap sama semua, sekarang maksimalnya Rp740.000 per hari. Jadi kalau mau lanjut lagi harus jeda keesokan harinya. Untuk Neo Bisnis ini biasanya bisa kita daftar di Play Store, aplikasinya ada di Neobank. Nah, biasanya kalau untuk Neobank kita kan udah ada QRIS-nya, tapi itu untuk QRIS pribadi ya. Jadi untuk transaksi transfer antar aplikasi Neobank-nya. Sedangkan kalau untuk QRIS pedagang itu ada di option bisnisnya, karena di samping Neobank pribadi itu ada Neobank khusus untuk bisnis. Di sana juga ada beberapa pay letter yang bisa kalian ajuin juga, terutama untuk kayak penambahan modal bisnis gitu. Berikutnya ada aplikasi IndiBizPay. Nah, IndiBizPay ini merupakan aplikasi yang lumayan baru sih. Jadi buat kalian yang emang mau nyoba karena mungkin penasaran, kayak bisa aja kalian apply langsung di Play Store. Ini tuh kalau nggak salah ada hubungannya sama Telkomsel ya kalau nggak salah ya. Nah, untuk IndiBizPay juga ini untuk verifikasi QRIS kita harus menggunakan semua data-data yang valid kayak misalnya KTP dan lain sebagainya, sama seperti aplikasi sebelumnya. Pokoknya kita harus premium dulu akunnya baru bisa ngajuin QRIS. Nah, kalau untuk QR IndiBizPay ini bisa untuk semua transaksi ya, kayak mulai dari Kredipo bisa, tapi ada batasan sama kayak yang lainnya. Sama seperti Mitra Bukalapak dan lain sebagainya, itu ada batasan. Kalau nggak salah 2 juta kalau untuk Kredipo. Kalau untuk Shopee Pay Later sama di 740.000 per hari. Terus bisa untuk Aku Laku ada batasan juga kalau nggak salah sekitar 500.000 untuk tempo 1 bulannya. Terus ya untuk lain sebagainya seperti Alobank, Yup, Card itu bisa juga ya untuk transaksi di sini. Terus Astra Pay juga bisa. Berikutnya juga buat aplikasi-aplikasi yang udah gue sebutin, itu bisa buat beberapa aplikasi yang baru aja gue sebutin ya, untuk Yup, Aku Laku, Kredipo, Astra Pay, Alobank itu bisa. Nah, kalau misalnya kalian ada kendala transaksi kayak misalnya nggak bisa menggunakan aplikasi limit ini, berarti itu kayak aplikasi limit kita ya udah dibatasin. Kayak misalnya si Aku Laku udah 500 di QR Mitra Bukalapak, itu nggak bisa lagi di QR yang lainnya. Jadi ada batasan di Aku Lakunya langsung gitu ya. So, yang berikutnya ada Top Indoku. Nah, Top Indoku ini sama aplikasi baru juga. Dia menyediakan transaksi QRIS untuk pedagang, karena dia notabene seperti Mitra Bukalapak, seperti Mitra Tokopedia, dia dikhususkan buat transaksi top up digital. Terus buat pembelian barang agen gitu ya, buat agen-agen toko gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, cuma kalau untuk agen barang dia masih terbatas, hanya ada di beberapa wilayah aja. Beda sama Mitra Bukalapak, udah luas banget sih kalau Mitra Bukalapak. Jadi kalau kalian mau nyoba Top Indoku silakan. Yang jelas sama harus verifikasi data-data juga, pokoknya harus premium. Bisa kalian download di Play Store atau App Store juga. Oke, yang berikutnya di sini yang terakhir yang gua tahu juga, yang udah pernah gua pakai, di sini ada aplikasi QRIS dari GoPay, atau bisa kalian akses di aplikasi GoBiz, tempat kita daftar buat jualan GoFood. Nah, GoFood kan itu
aksesnya apply-nya di Gobiz juga, aplikasi Gobiz GOBIZ. Nah itu bisa kalian apply atau kalian download di Play Store, App Store itu sama. Nah keuntungannya dia kalau untuk aplikasi Gobiz ya itu bisa kalian pakai buat jualan di GoFood juga ya, di online, jualan makanan online. So paling itu aja beberapa cara scan QRIS untuk Shopee PayLater dan aplikasi-aplikasi PayLater lainnya. Paling kalau misalnya ada yang mau kalian tambahin aplikasi apa aja sih yang udah support juga buat payment PayLater atau all aplikasi PayLater, bisa kalian komen di bawah ini. Atau barangkali di gua ada kelas kesalahan ataupun ada pertanyaan seputar PayLater ini. So buat tambahan aja sih, kalau untuk kalian yang udah terkendala sama QRIS buat transaksi SPayLater, di sini juga gue ada beberapa toko online Shopee yang udah support untuk payment Shopee PayLater. Nah tentunya tokonya udah kategori Star sama Star Plus. Jadi ada sedikit perbedaan fee. Buat kalian yang mau numpang transaksi atau mau transaksi langsung, bisa langsung kontak gua di WA, bisa kalian minta di kolom komentar ya, atau bisa langsung ini aja, komen aja. Pokoknya thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa buat invite teman-teman kalian juga yang emang ada kendala atau butuh jasa pencairan Shopee PayLater atau aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk fee-nya dijamin murah ya. Pokoknya yang penting kalian bisa melakukan transaksi dengan aman, dengan nyaman. Yang jelas di sini aplikasinya untuk jasa gestunya ini terpercaya banget. Silahkan kalian cek-cek di kolom komentar di konten-konten yang lainnya. So itu aja yang bisa gua kasih info buat kalian. Thank you for watching, bye bye.